Ya, baik anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, mantap ya. Jadi, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk pembelajaran pendidikan Pancasila, yaitu bagaimana kita mengenal kebiasaan-kebiasaan sesuai dengan nilai Pancasila. Yaitu materi kita pada hari ini adalah materi pokok, yaitu pembiasaan dengan Pancasila. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita apa? Berdoa. Ayo silakan ketua kelasnya dipimpin doanya di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, silakan ketua kelas duduk kembali. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, sebelum masuk pada pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Ya, mohon dulu sebelum Ibu mengecek, duduk dulu yang rapi. Kalau masih ada kursinya yang bengkok-bengkok, diluruskan. Ya, duduk yang rapi ya. Majunya masih ada buat dimasukkan. Ya, bukunya ditaruh di atas meja. Sudah? Sudah. Kalau begitu, Ibu cek kehadirannya. Kelas 5 mana suaranya? Iya, Bu. Lihat kanan dan kirinya. Iya, Bu. Ada kursi tak terisi. Tidak, Bu. Ya, semuanya hadir. Oke, kalau semuanya hadir, baik kita akan masuk pada pembelajaran. Masih ada yang ingat pelajaran kita kemarin, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Pancasila ada berapa? 5. Ada yang bisa masih sebutkan nilai Pancasila yang pertama itu kita harus apa? Berdoa. Sebelum apa? Sebelum belajar, sebelum makan. Sebelum
yaitu mengenai tentang pembiasaan dengan Pancasila. Bagaimana pembiasaan dengan Pancasila? Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, namun kita harus mengamalkan dulu bagaimana itu Pancasila dengan sebuah lagu, yaitu kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke, semuanya berdiri. Ayo semuanya nyanyi ya, tanpa terkecuali. Kita lanjut ya materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini, anak-anak sekalian, yaitu tentang pembiasaan dengan Pancasila. Oke. Oke, sudah jelas dilihat gambarnya? Jelas? Ibu mau tanya, ini gambar apa? Ya, kerja bakti, apa lagi? Gotong royong, apa lagi? Kerja sama, apa lagi? Ya, membantu. Oke. Dari gambar yang kalian lihat ini, aktivitas apa saja yang mereka lakukan? Kegiatan apa saja yang mereka lakukan? Ya, menyapu. Apa lagi? Membuang sampah. Apa lagi? Memungut sampah. Mengangkutnya. Nah, di sini mereka kerjasama atau tidak? Kerjasama. Ada yang tahu ini di lingkungan apa? Pintar. Ya, jadi itu gambar ini mencerminkan adalah saling gotong royong, kerjasama di lingkungan masyarakat. Kemudian pertanyaannya Ibu lagi mengenai gambar ini, apakah kegiatan yang mereka lakukan ini sudah termasuk pembiasaan yang baik atau tidak? Baik. Termasuk yang baik. Ada yang bisa berikan alasan Ibu kenapa bisa baik? Ya? Karena saling membantu. Pintar. Kita kasih W. Kita kasih O. Kita kasih W. Tepuk tangan untuk kita semua. Pintar ya. Oke, kita lanjut. Jadi karena kalian sudah menganalisis gambar yang Ibu perlihatkan dan menjawab semua pertanyaan Ibu tadi, yaitu kita lanjut kepada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi hari ini
pertama, kalian harus dapat menjelaskan makna Pancasila sebagai kebiasaan hidup. Yang kedua, melalui hasil pengamatan langsung, kalian harus dapat memberikan contoh penerapan kebiasaan hidup berdasarkan sila-sila Pancasila. Yang ketiga, murid atau kalian dapat menampilkan sikap sesuai nilai Pancasila dalam kegiatan sekolah. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu melalui nanti metode PJBL ya yang diberikan kepada kalian, kalian harus mampu menghasilkan proyek yang kreatif melalui poster. Ya, kalian akan membuat poster tentang Pancasila dalam kebiasaan. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut mengenai kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai Pancasila yang terkandung dari sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, menghormati umat seagama dan umat yang beragama lain. Karena agama kita ada berapa? Ada 5. Ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Pintar. Kemudian sila kedua, itu kita mengakui persamaan harkat derajat dan martabat manusia. Itu untuk sila kedua. Yang kedua, menghargai orang lain tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Baik, kita lanjut pada sila yang ketiga. Sila ketiga ini yang pertama, nilai yang perlu kita cerminkan. Yang pertama itu mengutamakan kepentingan bersama. Jangan egois, jangan kamu pentingkan dirimu sendiri. Karena kita manusia ini hidup saling berdampingan. Karena kita manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, mengakui keragaman dalam bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengutamakan persatuan demi kemajuan bangsa. Kemudian sila keempat, apa saja nilai dari sila keempat? Nilai dari sila keempat, yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat yang bersumber pada nilai kemanusiaan. Maksudnya ini kita memilih pemerintah itu dari rakyat oleh rakyat. Pemerintah itu tidak berdiri sendiri. Pemerintah itu butuh rakyat untuk apa? Mendukung. Pintar. Yang kedua adalah memutuskan sesuatu melalui apa? Musyawarah. Kita tidak boleh berpendapat sendiri. Kita butuh pendapat orang lain. Ya. Karena apa? Itulah pentingnya musyawarah agar apa? Kita tidak apa? Selalu hidup rukun. Oke. Lanjut ya, sila yang berapa lagi? 5. Yang terakhir atau yang kelima. Sila yang kelima adalah bersikap adil terhadap semua orang tanpa membedakan golongan. Tidak ada yang dibedakan antara si kaya, si miskin, apalagi yang orangnya sederhana, dari kulitnya, dari rasnya, ya, dari kamu orang Amerika, orang Indonesia, orang Bugis, orang Jawa, itu semua sama. Yang kedua, menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dan yang terakhir, suka bekerja keras dan menghargai hasil sendiri. Jangan ya cuma karyanya orang yang kita hargai, tapi karya sendiri tidak dihargai. Harus menghargai hasil karya sendiri. Oke? Anak-anak sekalian, sampai sini paham? Sampai dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya. Oke anak-anak, karena tadi Ibu sudah sampaikan mengenai nilai-nilai Pancasila dari sila pertama, sila kedua,
dan kita membuat poster pembelajaran, terlebih dahulu kita menyaksikan film dulu. Film pendek. Di sini ibu akan meminta kalian untuk mengamati video yang ibu putar sebentar, film pendek yang ibu putar sebentar, dan kalian akan sampaikan nanti kepada ibu apa saja yang bisa kalian lihat di video apa saja yang bisa kalian kalian ambil contoh atau yang bisa kalian simpulkan. Paham? Oke, silakan menyaksikan. Hei, baru sampai ya? Akhirnya mau dari belakang sana tuh. Akhirnya aku doang, aku udah lapar banget banget. Iya sama, di sini juga lapar dan haus. Mana udah ngantri lama lagi. Oh, udah, kamu diam saja. Udah, Raran, kasih aku dia duluan. Nggak usah ribut-ribut lagi. Ya nggak bisa gitu dong. Kamu tuh ya udah nyerobot antrian, nggak malu lagi. Kita semua udah ngantri nih. Kamu juga mesti ngantri. Bu, aku mau pesan nasi goreng dan kue botol ya. Bu, anak ini baru nyampe dan nyerobot antrian. Jangan dilarang Bu. Kasihan kita yang udah capek-capek ngantri. Hai teman kece, namaku Alana dari Jakarta. Situasi kayak gini merasa familiar gak buat kamu? Mungkin kau pernah ngerasain yang namanya diserobot waktu ngantri. Pasti rasanya seru banget ya. Gemes banget deh. Kok ada sih orang yang egois banget? Atau kalau jangan-jangan kamu sendiri yang nyerobot antrian orang lain? Wah, kalau pernah, jangan diulangi lagi ya. Karena kenapa nggak boleh? Mungkin gitu pikir kamu. Emang apa salahnya minta diulang? Nah, kalau kamu sempat mikir kayak gini, simak nih videonya dengan baik-baik. Seperti cerita di awal tadi, orang-orang yang diserobot pasti merasa kesal. Kenapa? Karena haknya sudah dilanggar. Hak yang mana ya? Tentu saja hak untuk dilayani duluan, karena dia sudah mengantri dengan tertib. Kalau kamu baru nyampe, langsung minta dilayani, kamu seperti mencuri hak orang lain yang sedang mengantri. Mencuri tentu nggak baik ya, dan juga nggak adil. Kalau kamu biasa menyerobot antrian, wah, sebenarnya banyak tuh yang punya pandangan jelek pada diri kamu. Tindakan menyerobot antrian itu mencerminkan siapa diri kita. Pasti bukan cermin yang baik ya, egois, dan sopan, batal etika. Dan bisa jadi orang yang diserobot bakal ingat terus tuh kalau kamu anak yang berwatak buruk, kamu temenan jadinya nanti kamu bakal dijauhi karena banyak yang gak suka. Gak mau kan kayak gini? Kalau udah tahu nyerobot itu gak bagus, coba deh kamu mikir, kenapa ya saya gak suka ngantri? Yang paling sering mungkin ketiga alasan seperti berikut. Alasan pertama, bosan menunggu kelamaan. Ngantri kan sama aja dengan buang waktu. Itu kan kalau kamu bengong atau ngantri. Jangan salah, ngantri itu sebenarnya kesempatan bagus untuk ngajarin banyak hal loh. Bisa ngapain aja ya sembari ngantri? Banyak. Contohnya kegiatan rekreasi seperti baca buku cerita, main game, sosmedan. Intinya jadi waktu ngantri santai dan menyenangkan. Kegiatan produktif seperti belajar, PR, dan bikin rencana. Misalnya, hal apa yang harus disiapkan untuk tugas kelompok. Pastinya ada aja kegiatan yang memang harus dikerjakan. Tapi kalau bisa ngerjain sembari ngantri. Ini yang namanya sembari menyelam minum air. Kegiatan sosial seperti ngobrol dengan orang lain. Kalau ngantri bareng teman, ngobrol bareng pasti akan nyambung. Kalau ngobrol teman, yuk ajakin kenalan di depan atau belakangmu. Siapa tahu jadi dapat teman baru hasil ngantri. Asik kan? Alasan kedua kalau ngantri, lagi buru-buru. Wah, kalau aku nggak makan sekarang, gak bakal sempat makan siang nih.
Nah, kalau jadinya kayak gini, mungkin karena kamu nggak mengatur waktu dengan baik ya. Kalau kamu tahu bakal ada antrian, seharusnya kamu datang lebih awal untuk ngantri, supaya kamu cukup waktu untuk pindah ke kegiatan berikutnya. Kalau kamu memang nggak bisa dihindari, mungkin kamu bisa minta izin dengan sopan sama orang-orang yang ngantri. Maaf ya, boleh gak saya duluan? Karena di sini saya mesti ke tempat lain. Kalau nggak dikasih, jangan maksa ya. Apa boleh buat jadikan ini pelajaran untuk mengatur waktu lebih baik lagi lain kali. Langsung juga kamu ngantri. Yang penting maunya saya. Nah, ini dia yang nggak boleh. Supaya bisa hidup rukun di sekolah dan masyarakat, kita harus peduli dengan orang lain juga ya. Artinya, jangan melanggar hak orang lain dengan mendapat antriannya. Teman-temanmu pasti menjauh kalau kamu dianggap anak yang egois dan nggak tahu etika. Terakhir nih, ada gak sih yang mau ngantri? Ada dong. Kebiasaan mengantri ikut membentuk 5 karakter diri yang positif berikut. Yang pertama, disiplin. Dengan ikut-ikutan mengantri, itu jadi tertib dan rapi. Coba lihat di negara yang maju, warganya mengerti budaya antri. Malu dong, kalau tahu ada orang Indonesia yang menyerobot antrian. Ih, gak banget deh. Jangan malu-maluin nama Indonesia dong. Yang kedua, sabar. Yang dimaksud adalah sabar menunggu giliran kita tiba. Jangan kita ambil jalan yang pintas dengan menyerobot antrian, karena itu bukan hal yang baik. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Kalau mereka datang lebih awal, kita persilakan mereka dapat giliran lebih awal. Dengan begitu, suasana ngantri jadi lebih damai dan rukun. Yang keempat, terima konsekuensi. Artinya, kalau kita datang waktu antrian udah panjang, sudah sepantasnya kalau kita harus menunggu giliran. Kalau nunggu lama, datang mulai yang antriannya lebih sepi. Atau hari antrian tempat lain. Pokoknya, jangan sampai merobot antrian orang lain ya. Yang kelima, pandai mengatur waktu. Artinya, datang lebih awal kalau mau ngantri panjang. Atau kalau antriannya memang panjang, datang lebih awal supaya nggak telat untuk kegiatan berikutnya. Dan juga bisa menyiapkan diri supaya produktif saat mengantri. Misalnya, bawa buku supaya bisa sambil membaca, atau ngerjain kuis kerja cinta. Nah, tadi kita udah bahas kenapa menyerobot antrian itu guna buat kita. Bisa ngapain aja pas ngantri dan manfaat positif dari kebiasaan ngantri. Berikutnya, kalau kamu melihat ada orang yang menyerobot, bisa nih kamu puterin rekaman ini. Nyanyi penggalan lagu Antrilah di Loket, Pojok Teh, atau Antri Yuk, Nona Ria. Sekarang kamu menanya nih, untuk urusan ngantri. Oke. Sudah selesai videonya. Tadi sudah lihat semua ya. Oke, pertanyaan dari Ibu. Ada yang tahu video itu tadi tentang apa? Egoisme. Hah? Keegoisan yang tidak mau mengantri. Itu terjadi di lingkungan apa? Terjadi di lingkungan sekolah. Yang tadinya, yang harusnya dia ngantri di belakang karena apa? Dia lambat. Dia lambat datang. Seharusnya dia maju atau dia tetap di tempat di belakang? Tempat di belakang. Dari video tadi ada tidak yang bisa kalian simpulkan? Maksudnya ada yang bisa kalian simpulkan dari awal tadi sampai akhir? Ada yang bisa? Ya, jangan menyerobot antrian. Terus kita harus apa?
meminta izin. Itu pun kalau diizinkan. Kalau kita tidak diizinkan untuk maju ke depan, ya jangan memaksa. Kita tidak boleh memaksa kehendak kita agar supaya kita bisa menyerobot antrian. Sampai sini paham? Oke, kalau paham, selanjutnya dari hasil kita menonton video tadi dan ibu juga sudah beri tadi pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Ya, di lingkungan sekolah. Jadi, kegiatan kita berikutnya adalah ibu akan membagikan LKPD ya. Ibu akan membagikan LKPD sama kalian dan ini akan diisi, akan kalian kerjakan. Yang kalian kerjakan nanti akan dikumpulkan sama ibu, ya Ibu Ira. LKPD-nya ini nanti jawaban dari LKPD yang ibu bagikan, ya ibu bagikan kepada kalian. Nanti itu bisa kalian cari di mana? ChatGPT. Itu sudah siap semua ya laptopnya? Sudah siap semua laptopnya? Sudah. Oke, kalau laptopnya sudah siap, nanti yang akan kalian kerjakan itu dituangkan ke dalam poster. Itu poster yang akan ibu bagikan kepada kalian dan beserta dengan LKPD. LKPD-nya nanti soal-soalnya itu yang sesuai dengan gambar yang akan ibu bagikan. Sesuai dengan gambar yang ibu bagikan kepada kalian. Ini untuk kita suntik saja. Kemarin sudah ibu bentuk kelompok kan? Ibu bentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Iya, kelompok 3. Nanti gambar-gambarnya atau LKPD-nya ibu sudah bagikan kan? Ibu sudah bagikan, nanti tinggal kalian tempelkan pada karton yang akan menjadi poster. Ibu bagi kelompok ya. Ibu bagi kelompok. Pertanyaannya itu sesuai dengan judul kelompok masing-masing. Jadi untuk kelompok 1 diingat ya ketua kelompoknya. Di sini ketua kelompoknya adalah Indri. Kelompoknya adalah Hana. Kelompok 2 adalah Nabila dan kelompok 3 adalah Rizky. Ya. Oke, jadi masing-masing kelompok diingat. Ya, sesuai dengan LKPD yang ibu bagikan. Untuk kelompok 1 adalah ibu minta untuk kebiasaan atau nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan dalam lingkungan keluarga. Untuk kelompok 2, ibu minta kepada kalian untuk menerapkan ya contoh-contoh atau nilai-nilai sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Terus untuk kelompok 3, ibu minta untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila atau pembiasaan di lingkungan sekolah. Sudah ada kan gambar dan anunya? Posternya dibuat sesuai kreativitas masing-masing. Boleh dimulai sekarang. Ya, harus kerjasama ya. Dan materinya itu kan materinya ibu minta kalian cari di kecerdasan AI. Kalian cari di AI, yaitu salah satu AI itu adalah bisa kalian menggunakan yang namanya ChatGPT. Sudah ada lah? Ya, ChatGPT ya. Dicari sesuai apa yang ibu minta. Sudah siap? Nah, jaringannya sudah masuk? Sudah bagus? Wifi-nya bagus? Ya, silakan. Ya, digunting, dikasih rapi, dikasih
ditempel ya, ditempel di karton seperti kayak penjelasannya sesuai gambar. Misalkan contoh di lingkungan keluarga bisa kalian tempel di sini ya. Misalkan contoh misalkan kalau lingkungan keluarga berdoa sebelum makan. Nah, kalian tuangkan di kertas origami ini, kemudian dibuatlah menjadi poster supaya mempercantik. Boleh? Boleh. Itu lagi ya, masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok, satu orang bertugas untuk teman-teman lainnya untuk mencari di ChatGPT, yang lainnya menggunting dan yang lainnya menempel. Oke? Bisa dibuat secantik mungkin. Ini ada durasi waktunya ya, jangan terlalu lambat sekali buatnya. Ya, ditempel ya, gunakan kertas ini. Kalian mau jadikan awan kah, kalian mau jadikan apa, terserah. Kreativitas kalian mau jadi love kah, tidak masalah. Ya. Dibuat dulu judulnya, nah ya, ditulis di sini judulnya, ditempel dulu ini. Tulis judulnya. Apa judulnya? Kamu mau bikin love kah atau apa, buat judulnya. Judulnya itu tadi pembiasaan nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Pembiasaan Pancasila di lingkungan masyarakat. Pembiasaan Pancasila di lingkungan sekolah. Paham ya? Oke, satu orang bertindak untuk menulis. Ya. Kan ada nanya? Ya? Ya. Kenapa? Bentuk-bentuk. Pokoknya kreativitas kalian, ayo kerjasamanya dibutuhkan. Nanti setelah ini kalian harus siap-siap untuk masing-masing kelompok mempresentasikan. Iya, masing-masing kelompok maju ya. Oke, silakan. Pembiasaan Pancasila di lingkungan ini tadi lingkungan apa? Sekolah. Ya, syuting. Terserah mau kamu kasih segi 4 kah atau apa, terserah. Yang penting tidak hilang nih gambarnya. Iya. Ya. Iya. Ayo. Ya. Jadi jangan lupa LKPD-nya ya. Diisi LKPD-nya itu soalnya. Itu cari contohnya ya. Dicari di ChatGPT itu contohnya. Contoh sesuai dengan gambar itu. Ya, misalkan kalau di lingkungan masyarakat, misalkan perbedaan agama, ya kan? Cari di situ. Perbedaan agama berarti contohnya penerapan nilainya adalah saling apa? Nah, iya itu. Cari di ChatGPT ya, apa saja contohnya. Sudah dicari nah? Sudah? Bisa? Ada didapat? Oh, ada. Mantap. Satu orang yang nulis ya. Satu orang yang nulis. Yang lainnya juga bantu untuk menempel. Sudah didapat? Oke. Nah, di sini sudah dapat tidak di ChatGPT? Sudah dapat? Apa dia? Contoh apa? Iya, pintar. Ini sudah dapat tidak di ChatGPT contohnya? Sudah. Apa Nabila? Coba dibaca. Coba dibaca kasih kuat. Iya, itu didapat di ChatGPT. Kalau ada juga sesuai pemikiran kalian, boleh tuangkan di dalam. Kalau ada menurut kalian contohnya satu lagi ini, boleh tambah saja ya. Biar yang tidak ada di gambar, kalian tambah sesuai pemikiran kalian. Ya, terserah bentuk secantik apa. Buat dulu judulnya di sini, judulnya tadi. Hah? Oh ini, mau. Ya, buat dulu judulnya ya. Ini ya. Untuk ditulis di sini, ditempel, dibuat. Oh ini sudah ada ya. Tapi ada sudah itu judulnya sebenarnya sudah ada di gambar macam tadi. Nah ini kan bisa. Iya dilihat semua di sini. Tapi setiap gambar karena kalian menggunakan ChatGPT, setiap gambar harus kalian jelaskan. Ini kan belum ada belum ada penjelasannya. Makanya gunakan AI itu, gunakan ChatGPT itu untuk mencari pembahasan sesuai gambar. Ya,
Kalau di masyarakat kerja bakti, apa contoh penerapan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat? Cari dia dong. Hah? Boleh, terserah. Sesuai kreativitas kalian. Sesuai kreativitas kalian ya. Iya. Iya. Hah? Iya. Nanti ada kata-katanya ya. Makanya dicari di ChatGPT itu apa kata-katanya, misalkan kebersihan. Maksudnya apa kata-katanya di situ? Kebersihan sesuai sila Pancasila keberapa? Nah, kebersihan sesuai sila Pancasila keberapa? Nah, itu TPL sesuai di mana? Ya ingat ya, setiap gambar dijelaskan dia masuk sila Pancasila keberapa. Dia masuk sila keberapa ya? Iya boleh. Iya, tapi berdasarkan sila keberapa ya? Misalkan berdoa makan itu, sebelum makan itu masuk sila keberapa dijelaskan. Makanya ibu kasih ini ya untuk mengisi. Iya. Iya nak? Ya. Ayo dicari di ChatGPT-nya, dicari sesuai dengan sila keberapa orang yang berdoa, sholat, kemudian dijelaskan. Ya, dijelaskan pada kertas LKPD-nya ini ya. Nah, dan dimasukkan ke dalam poster pembelajaran. Ya. Oke. Satu orang bertindak, nulis, cari juga ini sesuai, misalkan ini berarti dia tentang apa ya? Tentang keberagaman, tentang keberagaman agama. Dimasukkan sini. Satu orang nulis. Iya. Satu orang nulis di sini. Nah, iya, ini keberagaman budaya ini ada. Iya. Ayo. Ayo cepat. Waktu sudah berjalan. Nanti ingat ya, kalau sudah selesai, kalian harus maju ke depan untuk presentasi. Yang warna apa? Berarti? Sudah, satu orang pasti menulis, nah supaya cepat. Dia satu orang menulis, satu orang mencari di ChatGPT ya. Dua orang mencari di ChatGPT, nggak apa-apa. Supaya sama-sama pintar semuanya. Ya. Ya. Jadi cari contoh perilaku yang ada di rumah sesuai gambar atau LKPD yang ibu bagikan, sesuai gambar atau LKPD yang ibu bagikan. Kalian cari di ChatGPT dan itu kalian catat apa saja yang kalian dapatkan. Apa saja yang kalian dapatkan. Ya. Siapa? Nadia yang Pak? Kelompok 2 gimana? Bisa? Ya. Ayo, satu orang bertindak untuk ditulis ya. Ready? Ya. Ayo kelompok lain, yang lain semangat tulis ya, pintar. Ini ada spidol lagi. Sampai cepat. Atau mau pakai pulpen juga boleh. Jangan lupa ya, ditutup karena dia keringan. Ayo cepat. Kelompok siapa yang di luar kreatif? Ya. Iya, tulis yang ada didapat oleh Rifki dengan Dava ya di ChatGPT. Apa yang Rifki dapat sesuaikan dengan gambar ini ya, Nah ya. Sesuaikan dengan LKPD. Ya. Masukkan di sini. Buat tanda panah atau apa di sini. Oh, ini yang penjelasannya. Ya, disesuaikan ya supaya kalau nanti presentasi nyambung. Misalnya ini apa penjelasannya di sini. Ini enggak usah ini. Sudah. Ayo, semangat. Ya boleh. Ayo. Oke, sudah ada Pak?
Nah, kan bisa dicari di ChatGPT. Cari di ChatGPT. Kalau ada pertemuan kalian, seperti apa? Nanti kita akan jelaskan di depan ya. Ya, waktu kalian masih berjalan ya. Ini gunting satu kalau nggak ada yang siapa lagi yang mau gunting? Sudah? Ya? Iya. Berarti hanya tinggal penjelasannya. Iya. Berarti dia masih masuk ya. Nah, itu apa? Nah? Ayo, cepat. Satu orang yang ini bagaimana? Sudah nak? Tetap ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan jangan ragu-ragu untuk bertanya sama ibu supaya kalian nggak bingung. Ya, mantap gitu. Boleh. Oke, bagaimana anak? Sudah selesai posternya? Sudah. Kalau sudah selesai coba angkat ke ibu dulu semuanya. Ya, oke, mantap. Kelompok 1 sudah siap, 2 dan 3 sudah siap. Oke, yang mau di luar presentasi siapa? Oke, kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, kasih kelompok 1. Kalian kelompok 1 semua maju ya. Semua maju untuk presentasi. Dan 1 orang untuk membacakan. Jangan lupa salam ya. Ayo maju. Untuk kelompok lain, ya kalian mendengarkan ya. Jangan ada yang ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Contoh, 1, berdoa sebelum makan. 2, ngaji bersama keluarga. Sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah kebangsaan. Contoh, 3, bermusyawarah bersama keluarga. Iya. Selesai. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 1. Tadi di situ ada nilai Pancasila yang pertama yaitu berdoa sebelum makan. Itu di lingkungan keluarga. Dan ada juga melaksanakan ibadah yaitu membaca Al-Quran. Itu sudah termasuk pada sila pertama. Dan ada juga tadi yaitu kegiatan musyawarah dalam keluarga. Itu masuk pada sila keberapa? Keempat. Oke, untuk kelompok lain bagaimana tanggapannya? Sudah pas tidak? Contoh dengan penerapan sila yang tadi. Sudah pas ya? Oke, kalau sudah pas kita beri W. Kita beri A. Kita beri W. Silakan kelompok 1. Oke, duduk dulu ya kelompok 1. Kita lanjut kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 maju. Kita beri aplaus lagi untuk kelompok 2. Ayo kita beri aplaus. Jadi kelompok lain tanggapi ya. Jangan kalian hanya melihat tapi tidak menanggapi. Ayo sini, maju depan. Siapa yang akan membacakan? Yang mau presentasikan siapa? Ya, silakan adik-adik perbesar suaranya. Maju sini. Oke, silakan Nadia. Assalamualaikum
yaitu persatuan. Ya. Jadi bagaimana kelompok lain tanggapan kalian untuk kelompok 2 seperti apa? Apakah sudah sesuai contoh dengan nilai-nilai sila yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat? Sudah sesuai? Nah, tidak ada yang keliru? Tidak ada ya. Oke, kita beri W. Kita beri O. Kita beri W. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, berarti kelompok yang terakhir yang akan mempresentasikan adalah kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Ini siapa yang presentasi? Alia ya, kasih besar suaranya ya. Besar suaranya ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 3. akan mempresentasikan penerapan. Ya, silakan. Sekolah bersama-sama. Sila kelima. Menangkap bergabung teman sekolah. Menyebutkan nama diri sendiri dan menghormati perbedaan suku, agama, atau daerah asal teman. Sila kedua. Menghormati teman yang berbeda agama dan kepercayaan serta melawan pendapat atau keyakinan kepada orang lain serta bekerja sama dengan teman. Berbeda lalu pendapat. Masuk pada sila 1 dan 2. Oke, jelas ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 itu mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila di lingkungan sekolah. Yang pertama tadi ada contoh yaitu saling membantu membersihkan lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Itu masuk pada penerapan sila berapa? Kelima atau bisa masuk juga pada sila ketiga, yaitu kebersamaan, persatuan ya. Terus ada yang masuk pada sila keberapa tadi? Sila ke-1 yaitu mengenai apa? Sila kedua mengenai saling kenal mengenal, ya, saling bekerja sama dengan teman. Itu masuk pada sila kedua. Oke, bagaimana tanggapan untuk kelompok lain? Apakah sudah sesuai contoh dengan penerapan sila di lingkungan sekolah? Sesuai? Sesuai. Kalau sudah sesuai, kita beri apa? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kelompok 3 duduk. Ya, baik ya nak. Silakan duduk dulu. Ya, duduk ya. Oke. Ya, perhatikan dulu di sini nak. Untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 semuanya sudah hebat dalam membuat poster yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila atau pembiasaan dengan Pancasila di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Semua posternya sudah baik, cantik, dan menarik. Terutama dengan isi ya, karena yang paling utama yang ibu nilai itu adalah isi dari poster yang kalian buat. Oke? Sampai sini paham? Fokus.
menggunakan kertas karton. Yang kedua, di sini ada game yang online. Di sini yang pertama akan Ibu gerakan atau yang kita lakukan adalah yang game semua ini. Ibu sudah siapkan sticknya dari masing-masing contoh penerapan nilai-nilai Pancasila atau pembiasaan ya. Pembiasaan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Di sini Ibu akan bagikan ke kalian masing-masing kelompok itu ada tiga yang nanti Ibu bagikan, dan ini yang akan kalian tempelkan pada ya media yang sudah Ibu siapkan ini. Paham? Paham ya? Jadi perwakilan masing-masing kelompok ada 3 orang. Ibu bagikan ya. Ibu bagikan 3. Ayo 3 orang maju. Ayo 3 orang maju. 3 orang maju di sini. Masing-masing kelompok perwakilan 3 orang maju. Ayo. Ayo 3 orang maju sudah? Sudah? Kelompok 1 mana? Ke tengahnya. Ya, kelompok 2. Mana? Kelompok 2.
kelompok tiga ya. Kita mulai dari kelompok tiga. Jadi kelompok tiga perwakilan 3 orang boleh maju ke depan atau semua maju. Ayo semua maju. Nah, jadi ini harus cepat dipilih ya, harus cepat dipilih. Ini harus cepat dipilih. Tunggu ya. Ya, tunggu ya. Nanti jangan dipilih nanti. Sorot lagi. Ya, jadi kalian kotak dari kotak ini, ya, perhatikan dari kotak ini sudah ada soal-soal di dalamnya, ya. Siapa yang beruntung mendapatkan kotak soal dan pas menjawab soalnya dan betul menjawab soalnya, dia akan mendapatkan poin 20 sampai 25 poin. Tapi jika ada yang zong tidak mendapatkan soal, dia bisa jadi tidak mendapatkan nilai. Ataupun kalau dia salah, dia tidak akan dapat nilai. Paham? Paham. Oke, silakan kelompok 3 ya. Ayo, yang mana dipilih? Ditekan lama, tapi ya tekan lama, jangan langsung anu. Tekan lama. Ayo, tekan lama. Enggak apa-apa. Ayo, tekan lama. Oke, ada soalnya ya. Baca, memberi kesempatan teman untuk berpendapat adalah penerapan sila keberapa? Baca silanya. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita cek jawabannya. Betul ya? Nah, jadi termasuk pada sila keempat. Berarti ya masuk tim 1 dia ya. Jadi poinnya adalah 20. Lanjut. Ya, tunggu ya, tekan lama dulu nah, tekan lama. Tekan lama dulu. Yang mana tadi? Yang mana tadi? Yang mana? Ya, tunggu. Ya, dapat apa ini? Gift ya? Dapat hadiah ini. Go to this place. Oh, ini poinnya, ini masuk ke poin kalian ya. Ini masuk poin kalian, berarti 25 tambah 20 berarti 45. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut, satu lagi. Ini masih kelompok 3 ya. Ya, silakan. Tunggu. Ada ya, kebiasaan antri di kantin mencerminkan sila keberapa? Nah, sila keberapa kebiasaan antri di kantin? Sila keberapa? Sila ke-2. Baca apa silanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan adil dan beradab. Yang adil dan beradab. Masuk ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Poinnya masuk ke kelompok 3 nih ya. Berarti berapa poinnya? 70. 65. 65. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nanti catat anunya ya, poinnya ya. Karena di sini berpoin tim ya. Oke, silakan. Catat ya poinnya. Dapat berapa? Oke, silakan. Kelompok berapa lagi yang mau maju? 2. Kita mulai dari ya ujung 2. Silakan 2. Masih ada lagi 3 soal. Sini aja, Bin. Ayo silakan. Dipilih. Yang mana? Yang kelompok 3. Lihat ya. Ayo pilih cepat. Yang mana? Sembarang. Ayo 1, 2, 3 pilih. Yang mana? Hah? Ya silakan pencet lama, pencet lama. Ya dapat gift ya. Kita dapat berapa itu? 5. 10. Berarti 10 untuk poin dulu. Kelompok 2. Tangan kelompok 2. 10 ya, lihat 10. Oke, lagi. Yang mana?
Pancasila ke satu ya di lingkungan sekolah. Sila ke-1 di lingkungan sekolah. Berdoa. Ya, lagi apa lagi? Masuk dalam kelas berusaha. Ya, boleh. Apa lagi? Berdoa Sudah tadi. Apa lagi? Apa? Apa lagi yang satunya? Mengenai perbedaan. menghargai perbedaan yang Menghargai atau menghormati agama lain. Ya, agama yang berbeda. ya, nah, kita cek ya. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar menghormati teman yang berbeda agama. Masuk ya. Tidak memaksakan agama atau keyakinan kepada orang lain. Betul ya. Yang ucapan 2. Tadi 10 ya. Ininya tambah 25. 10 tambah 25 berarti 35. Satu lagi. Satu lagi. Ayo, satu lagi. Ayo, cepat, yang terakhir cepat. Ya, yang banyak. Pilih Nabila. 1, 2. Yang mana? 1, 2. Tekan lama. Ya, ini 20. Mengapa kita perlu membiasakan berdoa sebelum belajar? Karena apa? Ada kaitannya dengan Pancasila ya. Besar suaranya karena iya, apa sila pertama Pancasila? Iya, kita cek ya. Karena berdoa sebelum belajar merupakan pengalaman pembiasaan dari sila pertama. Mantap ya. Jadi main untuk tadi 35 ya, tambah 20 berarti 55. Berarti masih unggul kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 1 karena tidak bisa memilih, kita boleh lagi ya. Boleh? Karena pilihannya di sini dia nggak bisa milih tadi karena sudah tinggal 3. Tadi dihafal ya. Dihafal ya yang kelompoknya yang lain untuk nilainya tadi berapa? Dihafal. Oke, untuk kelompok 3, 1. Silakan dipilih. Silakan dipilih. Nanti kalau soalnya sama, kasih jawaban yang berbeda ya, atau memilih kembali. Memilih jawaban yang soal yang belum ada. Ya, silakan. Tapi kalau dapat jawaban yang sama, boleh kasih contoh yang berbeda ya. Ayo, silakan tekan nama. Indri, 1, 2, 3. Ada ya? Apa akibatnya jika siswa tidak membiasakan hidup sesuai Pancasila? Tinggi bobotnya 25. Ya, 25. Dijauhi oleh teman. Apa lagi? Dibenci. Apa lagi? Ada iri-iri. Kita cek. Sering terjadi pertengkaran. Masuk ya, boleh. Karena tidak menghargai pendapat dan perbedaan. Kurangnya rasa hormat kepada guru, teman, dan orang lain. Hilangnya rasa kepedulian ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lagi 25. Ayo, pilih cepat ya. Ayo cepat. Karena kita ini lama ya kalau pilih lama sekali. Ayo, pilih 1, 2. Tunggu, tekan dulu. Wah, dapat
ya berikan 10 yang lain. Kenapa? Karena yang masuk pada sila pertama, terus karena agar pikiran kita fresh. Oke, baiklah. Siapa lagi? Satu lagi contoh. Agar apa? Agar kita menerima pembelajaran selalu diridhoi sama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan yang Maha Esa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita cek ya, oke. Poinnya adalah 20 berarti berapa? 55. Oke, silakan duduk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, mantap ya. Semua berdiri dulu. Sebutkan poinnya. Kalau yang juara, ya langsung semangat ya. Oke, kelompok 1 berapa poinnya? Kelompok 2? Kelompok 3? Otomatis yang juara satunya siapa? Kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Juara duanya sama ya seri. Oke, berarti juara 2 adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk ya. Oke, jadi dari hasil belajar kita hari ini, dari kita ibu menerangkan tadi tentang kebiasaan dengan Pancasila, pembuatan poster, mengerjakan LKPD, dan games pembelajaran. Di sini kita refleksikan, ibu refleksi dulu ya sama kalian semua. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ya? Bahagia, sama aja. Apa lagi? Semangat. Tentu dong semangat. Terus penerapan nilai Pancasila ini bisa tidak kalian terapkan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat? Bisa? Ya, jadi dari pembelajaran kita hari ini dapat simpulkan bahwa penerapan kebiasaan dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat itu wajib ya. Kita sebagai warga masyarakat yang baik, pembiasaan-pembiasaan itu harus selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa sebelum makan, mengerjakan ibadah, toleransi, dan saling tolong menolong, menghargai pendapat orang lain. Sampai sini paham? Oke, baik. Kalau paham, semua berdiri sebelum ibu manggil pembelajaran. Kita nyanyi dulu satu kali. Oke. 1, 2, 1, 2, 3. Nilai Pancasila. Sila yang pertama, menganut agama. Sila yang kedua, salinglah menolong. Sila yang ketiga, cinta tanah air. Sila yang keempat, itu musyawarah. Sila yang kelima, bersikaplah adil. Itu nilai sila dari 5 sila, diamalkan di kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke anak-anak sekalian, silakan duduk kembali. Ya, jadi dari pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah sudah selesai ya. Ibu harap dari pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat untuk diri kalian sendiri maupun orang lain. Dan semoga di pembelajaran berikutnya kalian juga akan semangat seperti ini. Paham? Baik anak-anakku sekalian, karena jam sudah menunjukkan pulang sekolah, jadi ibu minta kepada kesediaan ketua kelas untuk menutup dengan doa. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa pulang. Ya, diperbaiki dulu sebelum pulang, diperbaiki dulu yang di atas mejanya. Ya, dirapikan di posternya. Nanti poster atau LKPD-nya dikumpul sama ibu ya. Ya, silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.